tempat dugem, kita karaoke, kayak begitu-begitu. Yang bagus di mana tuh waktu itu? Nah, sebetulnya Kang, salah satu orang yang cukup berjasa di bisnis saya ini adalah Mas Tukul Arwana. Karena kalau udah ada kedengaran suara, dia akan nyamper nih. Nah, Berarti cucunya tuh itu ya? bisa jadi keluarganya. Mati bang, kayak pengen diganti. Tandanya kita mulai ngobrol. Iya. Tapi sebelum ngobrol, mau bakso dulu nggak? Nah, boleh. Mbak, bikinin bakso, Mbak. Ya Pak, siapa? Ya, sambil nunggu bakso mau nanya nih. Kan namanya LBF. Kapan terakhir nonton film porno? Soalnya namanya LBF. Orang kan banyak nanya-nanya LBF-nya, LBF apa itu? Jadi maksudnya pasti dikiranya LBF itu long blue film gitu. Kiranya. Maksudnya John LBF itu apa? Saya mikir long blue film apa? Berarti itu nggak ada hubungannya dong? Jauh Kang. Jauh. Jadi saya ini sebetulnya hoki Kang, hoki. Hoki itu luck, beruntung gitu. Jadi sebetulnya mimpi saya itu sederhana. Pakai nama John LBF itu karena saya kan 7 tahun di dunia lomba burung. Lovebird Farm itu jadi John LBF itu Lovebird Farm. Lovebird Farm. Oh. Jadi bukan long blue film, bukan. Jadi Lovebird Farm itu kita kalau di dunia burung, kita beternak burung lovebird. Nah, begitu lahir itu mesti dikasih ring biar tanda peternakan kita. Lovebird Farm. Nah, John itu nama saya dulu. Nama dulu sebelum pindah. Sebelum login. Berarti salah ya? Salah. Oh, berarti mualaf dong? Mualaf, alhamdulillah 2019 bulan 2019 Oktober. Menjadi muslim. Luar biasa. Dulu pernah kerja di perlombaan kontes Kicau Mania. Iya. Itu punya siapa? Kontes? Punya orang. Iya, kita jadi tukang mungutin bendera. Jadi kalau lomba burung itu kan benderanya dilempar-lempar nih, burung bunyi gitu kan. Kek, lempar. Masih cungkring itu ya yang sering seliweran tuh. Di FYP suka ada tuh. Masih cungkring pegang gitu. Oh, awalnya kerja gitu tuh. Awalnya kerja itu, terus jadi MC juga. Ayo guys, ayo teman-teman, Lovebird sesi A segera dimulai. Masuk ke arena gantangan, setelah menggantangkan burungnya langsung keluar di luar pagar pembatas. Jangan berisik, jangan tahtu-tahtu. Biar juri fokus dalam menilai burung. MC juga. Pesan suaranya kayak punya radio ya. Tapi sampai-sampai ikut ngerakit piala, ini gimana maksudnya? Iya, betul. Jadi multitasking, Kang. Jadi namanya bos itu kan kita kalau bisa disuruh kerja apa aja, tapi bayarnya tetap gitu kan. Jadi ngerakit piala, MC, mungutin bendera, bersih-bersih meja, pokoknya semua aja deh, beliin kopi, apa segala macam kita kerjain semua. Ya. Terus bayarnya 60.000 sehari. Sehari 60.000? Sehari. Itu kan lomba biasa kita udah prepare dari jam 12, selesai maghrib lah. Sebelum maghrib itu udah selesai. Berarti 60.000 sehari, sebulan lumayan dong. 1.800.000. Sebulan 1.800.000. Ya, bayarnya kan harian, Kang. Habis mulu tiap hari buat beli bensin, motor, buat beli rokok. Rokok kita beli ketengan kan, yang kretek-kretek itu. Berarti kan. Kehitung kecil lah ya, 60 itu. Ya, bersyukur aja sih. Kalau di bawah UMR dong kalau di... Jauh. Tapi ya? daripada... Karena kan sebetulnya saya ini buronan kan dulu kan. Hah? Iya. Buronan? Jadi bisa dibilang 2011 itu 2007 saya ke Jakarta. 2011 saya sampai 2011 itu saya di Astra. Di perusahaan otomotif besar gitu. Pernah ngerasain duit puluhan juta.
Bahkan mungkin ratusan juta sebulan. Pada waktu itu. Iya, cuman ya duit jin dimakan setan. Jadi begitu dapat duit, kita ke panti pijit. Kita ke tempat dugem, kita karaoke, kayak begitu-begitu. Yang bagus di mana tuh waktu itu? Kenapa Bapak mau nanya itu? Kenapa mau ngapain? Namanya juga manusia, nanya boleh Yang lah. bagus itu di lantai 7. Oh, lantai yang di 7. Jakarta Pusat itu ya. Oh, jadi abisnya dipakai. Iya, jadi karena gini ya, kita ngerasain dapat duitnya gampang. Jadi orang waktu di otomotif itu kita udah dapat komisi. Dapat refund asuransi dari kredit. Jadi orang kalau mau beli cash tuh muka kita butek. Oke. Tapi kalau belinya kredit semangat. Kalau bisa 4 tahun, Pak. Ah, karena refundnya besar. Dulu belum ada OJK. Betul. Saya termasuk sales terbaik Auto 2000 dulu. 2009 satu-satunya yang diberangkatkan ke Jepang. Jadi jualan saya itu ratusan unit, 120 unit lebih. Nah, salah jalan main judi di online. Oke. Jadi main judi online itu kita bola macam-macam lah gitu. Terus singkat cerita 2011 itu udah kehabisan duit, kartu kredit tagihan udah banyak banget di semua bank saya ada. Ya kan? Ada orang beli mobil 5 juta, uang asuransinya saya minta cash, padahal dia mau transfer. Cash aja Pak, biar langsung saya ini. Oke. Malamnya itu langsung saya setor tunai buat depo. Iya, ini serius. Nah, besok pagi karena di perusahaan itu kan perusahaan udah sistemnya udah bagus. Jadi pagi-pagi udah langsung kena audit, lapping. Jadi kalau di otomotif itu Auto 2000 lapping itu hal yang nggak bisa diampuni. Jadi habis lagi tuh hasilnya. Udah bener-bener nggak punya tabungan, malah minus. Utang saya di kartu kredit tuh 500 juta lebih. Iya. Jadi memang judi itu menyengsarakan lah. Menyengsarakan, dan nggak ada menangnya lah, dijamin itu. Betul. Saya berpuluh-puluh tahun terjebak di dunia judi, nggak pernah ngerasain yang namanya menang. Kita menang sebentar. Sekali. Karena ini sifat dasar manusia itu semua serakah. Jadi ketika dikasih kemenangan, bukannya dia stop, Malah lagi. dilipat gandakan lagi, ujung-ujungnya malah Habis. akan minus. Tadinya menang nih. Betul. Saya pernah ngerasain tuh, malam tuh saya lihat saldo saya menang 11 juta. Karena kita panas, kita masukin lagi, saya ketiduran, besok pagi malah minus 22 juta. Artinya kan udah plus 11 juta, jadi minus 22 juta kan berarti total 33 juta minusnya kita. Itulah, jadi, dan itu fatal, sampai dipecat saya. Sampai dipecat. 2011 itu dipecat, udah hidup saya udah nggak karuan lah. Sampai kalau boleh dibilang jujur, tapi ini bukan untuk dicontoh ya, karena memang depresi banget. Ini masih ada nih bekasnya. Sampai udah saya, iya. Kayak Pak Jarwo tadi ya? Bunuh diri. Ya tapi kan Sri, Kang Sule lihat Saking nih, depresi. bekasnya masih ada. Iya masih ada. Ini bekasnya masih ada. Saya juga masih ada nih. itu kenapa Pak? Kena kayu gua. Ya, namanya juga orang kan pasti punya masa lalu. Tapi ya. ini bukan untuk dicontoh ya. Iya. Maksudnya waktu itu benar-benar saya kayak kesambet setan lah, udah kosong Ya pikiran pastilah, gitu kan. ada pemikiran ke situ ya. Iya, nah di situ ngelontang-lantung, hidup nggak jelas gitu kan, sampai 2012-an lah, 2012-2013 masuk ke dunia burung gitu lah. Jadi yang penting gua bisa nyambung hidup, yang penting ngalir hidup, makan, minum, beli rokok bisa, ya udah kerja apa aja. Nah, waktu itu kan sudah di black tuh. Nah, yang bisa yang berhentiinnya siapa? Mama, ibu saya. Langsung diperban waktu itu. Iya. Ketahuannya gitu sama Jadi mama Pak? ya maksudnya kan di dalam kamar kita, ini anak kok nggak keluar-keluar gitu kan di dalam kamar, terus Panik ditobrak tuh. pintu. Udah Kelihatan, berdarah. iya, udah berdarah. Ya salah. Nah, tuh Itu guys. kosong terus pikiran. Jadi jangan nih, kalau kena judi online mah bisa depresi, habis semuanya. Ya. Ya, contoh temen-temen gua hancur semua. Gak ada. Benar. Lebih banyak, artinya maksudnya bencananya sih. kalau- Iya, betul. Makanya untung gua mah aduh. Kalau untuk Kang Sule sama sekali nggak ada. sama sekali tidak pernah saya. Mencoba juga nggak ya? Jangan. Mencoba juga tidak. Tapi dulu pernah saya main judi itu cuman QQ. Oh yang main kartu. Ya, Wah. main kartu. Habis itu udah insaf saya. Karena saya digebukin sama bapak saya. Tapi ini Pak John, balik lagi ke borong kan dulu suka nih main borong. Burung siapa?
Pak Jon. Sekarang masih suka main Pak burung. Iya, masih. Iya, masih suka main burung. Masih. Sama berarti Rambe juga suka main burung. Apa? Burung apa? Burung dia sendiri dia mah. Murai saya masih banyak, murai ada puluhan ekor lah, 30-an. Pasti Nah, makanya nggak tadi saya tawarin Kang Sule, biar keracunan jadi kicomania juga. Ya. Kalau Kang Sule oke, saya kirim murai batu ke sini minggu depan. Itu satu murai punya Pak Jon bisa di harga berapa tuh Pak? Paling murah 50 juta. Karena belinya di tempat lomba burung ya, gitu. Jadi Semahal itu. boleh dicek. Jadi kalau burung itu, jadi gini Kang, kalau di lomba burung itu Kang, sebetulnya kita burung juara itu cuman gengsi-gengsian aja. Hadiahnya mah nggak seberapa. Kita beli burung ratusan juta, bahkan murah ada yang miliaran Kang. Kalau yang udah kelas Presiden Cup, juara nasional, itu harganya 1 M. Makanya hobi lomba burung itu bisa dibilang hobi paling mahal. Berarti bukan tergantung cantik burungnya, suara. Berarti. Suara, jadi murai itu dia bisa menirukan banyak macam burung. Jadi ada kenari, lovebird, cucak hijau. Kacer juga. Kalau ada isian kacernya jelek. Oh iya. Nah, kalau isian kacer jelek. Tahu dulu sempet. Cuman nggak terlampau mendalami Pak. Belum Iya. punya kacer tapi mulai mahal nggak sanggup. Kurang modal. Jadi kalau udah juara itu gila mahalnya. Dan memang komunitas. Jadi kalau orang yang nggak tahu suruh beli 50 juta boro-boro, kadang dikasih aja nggak mau, malas ngerawatnya. Tapi kalau yang udah hobi. Ya burung saya rata-rata belinya di gantangan, namanya lomba burung tuh namanya gantangan. Gantangan. Ya gantangan itu yang juara 1, joki saya suruh nyamperin, tawar, jual nggak? Gitu. Kita beli. Dan itu bisa stres Pak. Kalau nampak orang jadi harus ditutupin gitu ya Pak ya? Iya, pakai kerodong. Si burungnya. Iya burungnya bisa stres. Makanya burung lu juga ditutupin kan? Kalau ini dibuka orang yang stres. Bukan burungnya, orang yang stres. Ini kemarin juga lihat nih di sosmed nih. Nah. Bang Jon beli burung lovebird 25 juta. Enggak, bukan. Murai itu, murai. Murai. Harga bukan murai lovebird. 25 juta. Ya. Kalau lovebird itu 50 lah. Lovebird itu sekarang justru harganya hancur, Kang. Dulu itu lovebird itu kalau yang di tahun-tahun 2000 mulai dari 2009, 2010, 2012, 2018, 2019, 2017 itu sempat miliaran itu lovebird itu. Harganya. Warna, ya lovebird warna itu dulu ada blue wings apa ya istilahnya namanya saya agak Dan lupa harus ya. sepasang deh kan Pak ya? Ya, dia jadi kalau dulu buat kontes. Yang mahal itu burung-burung kontes, lovebird kontes warna itu mahal. Saya pernah punya Bang Jon, ada 4 lah kalau nggak salah, 6 Lovebird, Pak? Lama-lama hilang. Maksudnya terbang. Nggak tahu dijualin masih dagang kali. Iya. Yang kemarin. Ya, Itu burungnya? iya. Itu burung memang apa harimau itu kan nggak? Iya. Saya bayarin ya. Oh, berapa? Bagus tuh burungnya. Saya Boleh. suka. Ini kan burung lu, Me? Hah? Burung lu? Iya. Mau dijual? Ya, ada burung ya? Iya. Iya, saya bayarin ya. Saya suka soalnya. Boleh, boleh. Ya bayar Bawa lah. duit nggak? Suka-suka dari mana uangnya? Aduh, mana tadi? Jangan ada duit. Bang ya. Wah, lumayan nih kan ini. Iya. Nggak apa-apa. 200.000 ini. Belinya 25 itu. 5 kali untung lo. Wah, orang kaya nih jangan-jangan nih dia. Ini sultan ini, sultan. Oh, ini. Sultan. Loh. Nah, gimana? Makasih Bang ya. Ini kau bayari hanya untuk kau terbang kan? Iya, kasihan soalnya. Ya, gimana sih? Ya, makasih Bang ya. Oh, dia cuma begitu doang. Nah, Bang Jon nih, kalau lihat kayak begitu, kemarin juga viral nih kayaknya nih Bang Jon. Kayak yang lepasin itu. Pendapat Bang Jon gimana? Kalau saya pendapatnya begini, ada burung-burung yang memang perlu untuk dipelihara, ada yang memang hidupnya di alam liar. Kalau kayak contoh lovebird itu bukan burung endemik asli Indonesia. Oke. Itu burung dari luar, ya kan, import, gitu kan. Jadi burung lovebird itu justru lebih baik dipelihara di sini. Pelihara. Karena dia akan lebih bisa bertahan hidup juga. Jadi makanannya itu kan millet, jagung, apel, buah-buahan kayak begitu ya. Jadi kalau di alam liar gitu malah bahaya. Apalagi kalau memang track record nih burung sebelumnya kan
sudah pernah dipelihara orang, dia akan kesulitan untuk mencari makanan di alam liar. Malah jadi kasihan sama burungnya. Malah jadi kasihan. Kenapa Bang John marah-marah tuh karena alasannya itu? Sebetulnya kemarin saya nggak marah ya. Saya justru sebetulnya lebih memberikan pandangan secara bijak. Jadi sebagai orang yang paham di dunia burung, khususnya lovebird, nama saya aja John Lovebird Farm. Ya. Jadi burung lovebird itu karakternya dia koloni. Jadi berkoloni, berpasang-pasangan. Nah otomatis dia akan saling mencari, makanya suara dia akan manggil temennya kek, kek, kek gitu. Jadi kalau udah ada kedengaran suara dia akan nyamper nih. Nah, Berarti cucunya tuh itu ya? bisa jadi keluarganya. Bukan, itu suara, bukan nanti kakek-kakek, bukan. Gue kagak nyambung, bener. Suaranya begitu kan. Dulu ada burung terkenal banget punya orang Solo, namanya Kusumo. Itu miliaran, mati tapi. Ditawar bermiliar-miliar. Jadi dia ngekek itu nggak berhenti selama 5 menit. 5 menit? 5 menit. Ditawar 5 miliar nggak dikasih? Kurang lebih ya, 3. Sekarang nyesel kayaknya? Mati. Dia nyesel nggak tuh? Belum gua tanya sih. Bapak dulu kan ada, yang punya bapak dulu apa tuh? Ada yang biru, warna yang abu-abu. Yang Cina? Enggak, warna abu-abu itu udah bisa ngomong prikitiu tuh. Iya. Masa? Beneran, Lovebird. yang dari Jerman bukan lovebird. Yang dari Jerman tuh apa burung apa tuh lah? Makau. Bukan, Makau pernah punya. Atau ini apa Suncorner atau Apa ya gue lupa Upgrade, lagi. upgrade. Itu. Ya kalau itu Udah. bisa. Kalau itu talking. Kalau Udah itu gitu, talking. Mbak. Iya, Ya, oke. mati Bang John. Gara-gara bilang prikitiu? Hah? Gara-gara bilang prikitiu? Enggak, Kagak, Mbak. bahasa matinya nih kayak kode gitu. Mati Bang. Kayak pengen diganti. Iya, sini nih. Iya, benar. Mukanya dengan pelan. Yang Mati, salah, Bang John. yang salah si Dadang. Kenapa Pak Dadang? Kan kalau misalkan burung itu pagi, matahari enak tuh kan. Ini dari pagi sampai jam 3 sore kepanasan. Ini. Mau kumpul dia. Tapi benar Bang John, pernah punya beo juga pernah. Apalagi beo udah bisa prikitiu juga. Mati juga itu, Mbak. Mati. Ya, cuman yang beo itu agak kasar. Ini mohon maaf nanti ditit ya. Karena gua iseng ngajarin itu Bang John, ngajarin gitu. Taunya dia ngikut. Wah, abis itu gua lakban. Beneran. Lu nggak boleh, gua bilang. Kan Bapak yang ngajarin, siapa Itu. suruh ngajarin? Nah, itu dia kan takutnya anak-anak denger kan. Gua lakban. Mati. Diam tuh. Diam. Taunya kakinya gini. Jadi balik ke tadi Kang, ya, si Saih ya kemarin tuh kan, yang cukup viral. Yang ngelemparin itu. Ya, Saih Halilintar ini kan ke pasar burung daerah Barito kalau nggak itu salah. Saih. Saih, ya kan. Dia ke pasar burung lari-lari, terus dia bayar burung. Nah ternyata burung itu lovebird, kemudian dia pegang sebentar, lepasin. Nah itu kan menuai pro dan kontra dari netizen ya, khususnya yang udah paham. Memang betul banyak komentar yang menyatakan itu baiknya dipelihara, lu nggak tahu jangan kayak gitu. Tapi maksud saya ada cara yang lebih bijak untuk menyampaikan lah. Kan kita ini satu saudara semua. Ya. Jangan saling menghujat begitu. Makanya saya bikin video itu untuk mencerahkan banyak pihak bahwa mungkin kita juga point of view-nya Saih ini tujuannya baik. Karena burung itu baiknya di alam liar aja, biar bebas. gitu. Kan dia kan bukan kicomania, bukan lovebird mania, jadi nggak paham tentang behavior atau karakter burung itu kan. Makanya saya bikin video itu untuk mencerahkan banyak orang bahwa jangan kayak gitulah, nggak usah perlu dikit-dikit hujat, dikit-dikit hujat. Emang udah gitu. zamannya sekarang, udah zamannya. Salah dikit hujat, salah dikit hujat. Pengalaman kayaknya Pak. Hah? Bukan pengalaman, karena hujat menghujat itu sampai kapanpun tidak akan hilang. Karena apa? Ini tugas pemerintah juga Bang John. Iya, apa itu? Karena semua yang menghujat itu yang mereka pengangguran. Carikanlah pekerjaan untuk mereka.
Ya. Orang kalau banyak kesibukan nggak ada waktu untuk hujat. Nggak ada. Nggak ada. Orangnya nganggur. Ya. Siapa aja dihujat. orang ngasih makan kucing di jalan gitu. Makanannya makanan pedas. Hujat. Gitu. Emang salah juga sih kucing kasih makanan pedas. Tapi semoga dengan adanya kebijakan dari Pak John ini memberikan edukasi kepada masyarakat, janganlah sedikit-sedikit dihujat. Tapi setuju nggak kalau misalkan lapangan pekerjaan ditambah gitu, Bang John? Setuju banget. Supaya nggak banyak tangan yang gini terus tiap pagi tuh. Kan ada yang kerja melalui memang handphone. Iya, karena kerjanya disuruh ngujat gitu. Benar, Bang John. Ada. Buzzer, itu ada. Iya, karena kan pertama tuh netter. Ya kan? Yang kedua itu hater. Yang ketiga buzzer. Itu udah 3 itu. Memang dibentuk ya. Mungkin seperti itu. Ya udah dunia beginilah. Nah, selain suka main burung nih ya. Tangannya kenapa? Kan bisa di atas. Mata nggak konsisten ke situ dia jadinya nggak fokus. Bang John ini kita tahu kan adalah seorang pengusaha sukses, Mbak. Iya benar. Yang terkenal karena gaya kepemimpinannya yang unik. Juga punya banyak bisnis di berbagai sektor. Pertanyaannya, John LBF bisnisnya ada apa aja? Ya, yang pertama sebetulnya saya itu dulu karyawan kan. Di perusahaan yang namanya HFF yang sekarang saya miliki. Jadi memang jalan hidup seseorang itu terkadang pahit, tapi percayalah indah pada waktunya itu benar. Kata orang dulu kan selalu ngomong gitu. Udah pokoknya yakin aja indah pada waktunya. Nah, saya membuktikan benar-benar omongan itu, kalimat itu benar-benar nyata di hidup saya. Dulu saya karyawan, nggak ada kepikiran beli mobil aja nggak bisa kok. Itu ada istri saya, boleh ditanya. 2020 saya mau kredit di home kredit, kulkas, itu aja ditolak. Karena blacklist kan waktu itu. 2020 tuh saya masih blacklist, Bang. Saya baru lunasin itu 2021. Nah, perusahaan saya High Five ini bergerak di bidang pendirian PT. Jadi membantu, kalau tadi Kang Sule bilang setuju nggak negara kita ini banyak pengangguran itu, lapangan kerja dibuka terus. Saya sudah nyata melakukan itu. Jadi dengan setiap hari transaksi yang sangat besar di perusahaan saya itu adalah orang bikin PT, otomatis kalau orang bikin perusahaan di saya minimal 2 lapangan kerja terbuka, admin, marketing. Jadi terus itu berjalan terus. Jadi kita mengurus legalitas usaha, Kang. Jadi mau CV, PT, yayasan, dan itu paling murah se-Indonesia, 4 juta lengkap. Sampai saya gratis sewa kantor 1 tahun, Kang. Jadi saya beli ruko, beli kantor. Kita untuk alamat virtual office. Tapi for your information nih, Pak John. Katanya dulu memang benar merantau pertama kali ke Jakarta dengan uang 100.000. Itu kan masih sales tuh. Nah itu gimana ceritanya itu? Iya itu nyata. Itu benar-benar saya masih ingat kendaraan yang saya kendarai itu Yamaha Jupiter Z H6816 HS. Lagi saya cari itu motor tuh. Lagi saya cari itu motor. Kalau motor apa? Jupiter, Yamaha. Jupiter Z. Yang burung hantu. Iya, burung hantu. H6816 HS. Lagi nyari nih. Lagi nyari. Tapi platnya mesti itu motor gua lagi gua cari. Mau berapa? Oh, motor Pak John dulu dijual. Iya, motor. Hilang. Iya, udah gua jual, Kang. Oh, dijual. Iya, udah gua jual. Maksudnya sini aja kasih tahu nih siapa yang ada plat nomornya. H6816 HS Yamaha Jupiter. Mau duitin berapa? Ya salah dia minta berapa. Oh, minta berapa? Bang denger ya. Karena sejarah kan itu. Iya benar. Iya, jadi duit cepet nih dikasih mama saya. Ini real. Nyampe Jakarta, gua kepleset jalan lewat jalur mobil di Pakubuwono tuh yang ada Pakubuwono tuh. Harusnya motor kan nggak tahu tuh. Masuk ke pos itu. Buset, duit gua tinggal 7.000 kalau nggak salah. Gocengnya diambil. Coba. Bahasa gue dulu masih mendok banget. Aku nggak ngerti ya Pak, jalan ini harus ke sini nggak ngerti ada ini. Ya sampai kayak dari mana? Dari Semarang saya naik motor gitu kan. Mana? Coba lihat duitnya. Ambil gocengnya, udah jalan. Mungkin kalau saya positif thinkingnya ngasih pelajaran aja. Kan duit 5.000 juga nggak ada artinya kan. Sesuai dengan kata-kata Pak, 4 sehat 5.000. Ya. Itu salah, pepatah itu.
Pepatah kalau itu. Pepatah, ya, pepatah. 4 sehat, 5 kenyang. Terus awal mula bisa jadi pengusaha dari seorang sales, gimana ceritanya? Iya, jadi prosesnya. Ya, jadi 2020 dari kerja itu. Ya, 2020 itu bulan Juni saya baru dipanggil kerja. Gaji 4 juta, rumah saya di Tangerang, kantornya di Kelapa Gading dulu. Oke. Iya kan, perjalanan kita naik motor. Jadi saya tuh tipikal orang yang nggak suka ngeluh kan dari dulu. Ya ada rezeki, ada pekerjaan kita jalani dengan sungguh-sungguh, kita syukuri. Ya kan sudah menikah saya. Bahkan itu kondisi hamil 8 bulan istri saya. Anak saya sekarang udah 4 tahun. Okay. Ya di situ uang itu Kang Sule pernah ngerasain nggak sih Kang? Rekening tabungan itu kalau diisi 50.000, sisanya tinggal 40.000 Kang. Kepotong admin minus jadi. Saya mah 0 waktu itu. Ya. Jadi kayak contoh nih, ya 0 tapi minus Kang. Kan ada administrasi bulanan nih. Saya itu ngerasain kita ditransfer 50.000 apa 100 gitu ya. Nggak bisa ditarik tunai karena udah langsung begitu masuk dipotong admin. Mesti minjem-minjem dan lain-lain. Jadi benar-benar susah banget. Sebulan sebelum anak saya lahiran itu, saya tuh ya pokoknya apalagi semenjak saya mualaf ya, itu benar-benar saya percaya penuh lah. Pokoknya berserah. Terserah Allah deh. Mau besok mau gimana bukan urusan saya. Menerima gitu. ujian itulah ya. Iya, saya percaya nyawa di dunia ini nggak mungkin lah nggak dikasih makan. Yang penting kita mau gerak, asal mau obat, insya Allah bisa mamah. Asal mau gerak pasti bisa makan. Ya udah itu saya bulan depan lahiran nggak tahu nggak pikirin. Kerja, saya sungguh-sungguh, saya anggap ini kesempatan terakhir dalam hidup saya. Saya broadcast itu Kang karena perusahaan kan nggak ada budget, karyawan 3 orang. Jadi saya broadcast ke 500 di LinkedIn setiap hari Kang. Jam sejari sampai keriting nih Kang. Saya udah bikin template kata-katanya pendirian PT termurah di Indonesia, harga sekian ini. Terus di broadcastin, DM-in orang, ya kan, dimasuk ke grup-grup. Karena kita sadar kita nggak punya budget untuk iklan. Jadi mau nggak mau itu kan, alhamdulillah ada hasilnya. Selalu jadi tahu-tahu ada penjualan di sini, omset perusahaan naik signifikan. Setahun saya kerja, saya diangkat jadi owner. Nah, sebetulnya Kang, salah satu orang yang cukup berjasa di bisnis saya ini adalah Mas Tukul Arwana. Karena brand ambassador pertama saya, beliau itu saya ketemu di Soto Bangkong di Blok M. Lagi makan, beliau di sana, saya samperin. Saya memang orang marketing, jadi ketemu orang siapapun nyambung gitu ya. Mas, saya idolain Mas, gini ngobrol. Saya nggak tahu ya, memang kayak udah takdir ya. Perusahaan ini saya kalau nyebut nih perusahaan saya, padahal saya karyawan. Jadi saya selalu punya rasa memiliki besar sama High Five nih. Saya bilang, Mas, perusahaan saya lagi berkembang nih Mas. Apalagi satu daerah Semarang ya. Iya, saya dia orang Perbalan kalau nggak salah kan. Saya Pedurungan Semarang Mas, ngobrol. Terus berkenan nggak Mas kalau bantu Mas jadi ambasador, cuman kita nggak punya budget gede, bla 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 gitu. Intinya itu benar-benar waktu itu dibantu aja sama Mas Tukul. Dibantu bayar tapi budgetnya tuh kecil gitu. Ya udah tak bantu. Bener datang hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat ketemu, Sabtunya langsung syuting di kantor saya. Udah pindah kita ke 18 Office Jadi brand ambasadornya. Brand ambasador pertama. Nah, sosok Mas Tukul ini Pak John semenjak jadi karyawan pernah dapat hadiah mobil dari bosnya. Oh iya, benar. Jadi waktu sebelum saya diangkat jadi owner karena kerja bagus, sekitar bulan November 2020 itu saya dibeliin mobil cash Kania. Mobil harga 100 jutaan lah, mobil harga 100 jutaan itu karena prestasi saya. Jadi memang dulu omset perusahaan itu cuma 50, 70, begitu saya masuk itu ratusan juta, 500 juta, tembus ke 1 Kasih bonus lah ya. Iya, bosnya juga happy lah, Pak Sabar juga happy lah. Ya kan, duitnya kenceng sama saya jualannya gila-gilaan. Saya hampir 24 jam saya kalau kerja kan. Akhirnya sama kan Pak, sekarang menjadi bos juga suka bagi-bagi sama karyawan. Iya, betul. Karena kita pernah, jadi kan orang yang berangkat, Kang Sule pasti orangnya kayak gitu juga. Orang yang berangkat dari bawah itu rasa empatinya lebih besar kan. Betul. Kita ngelihat orang kayak gini susah, kita kasih. Betul. Dan makanya kerja keras. Biar lu kalau mau bantu orang nggak kebanyakan mikir, jangan gibah. Kalau kita banyak duit kan mau ngasih orang udah berapa nih, bedah rumah 2 unit berapa? Oke, ini kayak gitu-gitu aja. Nyoh kalau orang Jawa bilang karena duitnya ada. Kalau duitnya nggak ada kan mantunya gimana? Besok gua bagaimana kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi Mas Tukul itu yang salah satu lah yang dikirim Allah untuk membantu perusahaan saya jadi BA pertama. Jadi dia kan sosok yang senior di dunia keartisan. Nah otomatis dengan munculnya seorang senior di perusahaan saya, ini jadi magnet. Jadi artis-artis lain tuh pada bikin PT, jadi punya trust.
Nah Rizky Aditya jadi BA. Sampai Vicky Prasetyo gue jadiin BA bang. Jadi waktu itu pernah gue jejer tuh 5 itu. Ada Vicky Prasetyo, NG Ang, Rizky Aditya semuanya. Alhamdulillah banyak orang baik jadi yang membantu perusahaan saya. Ya. Nah akhirnya mempunyai sifat seperti itu sampai sekarang Be. Jadi suka sering naikin gaji karyawan, suka kasih apalagi tuh ke karyawan tuh biasanya kalau ada bonus. Umroh. Orang tuanya kita umrohin. Liburan pernah nggak? Liburan lebih kita acara gathering bareng-bareng. Nah, saya kasih solusi kalau mau liburan, ada di Subang liburan namanya Taman Anggur. Oh, itu wahananya cakep itu. Taman Anggur ya? Taman Anggur, Pak. Oh, di situ ada rusa sama singa mati. Itu patung singa, bukan singa mati. Patung bilang singa mati. Iya. Nih, akhir-akhir ini juga karena Om John ini sering FYP, Mbak. Iya, sering Muncul mulu gue lagi scroll tuh. Tapi Rami sering yang lihat yang marah-marah, toto ngeprank gitu bang, karyawan yang ulang tahun. Kalau itu mah gue udah enek liatnya banyak. Iya, ngeprank dulu. Gue ada deg-degan awalnya. Wah, ada masalah apa lagi apa? Ya, ngeprank. Tapi semalam gue lihat yang sama kasus itu tuh yang Peggy baru keluar tuh. Itu gimana tuh ceritain tuh? Ya, jadi kan saya melihat Peggy ini perjalanan hidupnya mirip-mirip saya, Kang. Mirip-mirip saya artinya tuh udah dibejek-bejek sama kehidupan itu parah banget. Gimana enggak? Digerebek, ditahan, digerebek, digerebek, ditahan. Itu kan di situ orang namanya ditahan itu kan udah hopeless, Kang. Ya udah gua udah pasrah deh mau gimana. Ternyata ketok palunya adalah Allah bebasin dia kan. Pra peradilan dia menang. Jadi ketika saya melihat berita, selama ini saya nggak mau komentar soal kasus-kasus itu. Tapi karena ini, karena ini Peggy dan ini terketuk saya melihat perjalanannya dia kok mirip gua, udah dibocok-bocok sama kehidupan nih. Nah ternyata terus akhirnya dibebasin kan. Nah saya nawarin karena dia kan backgroundnya kan, mohon maaf di kuli bangunan. Betul. Dia punya pengalaman yang berpuluh-puluh tahun di bidang sipil gitu ya. Saya punya perusahaan juga konstruksi namanya John Traktor, bangun gudang, pabrik, kita ada workshopnya di Sumur Batu situ kan. Nah, terus saya pikir kenapa enggak, apakah dia saya ajak jadi mungkin kerja sama saya, ya kan, gajinya kita kasih yang gede gitu kan, atau saya bukain bisnis sekalian, saya mentorin gitu. Momentum sekarang ini kan Peggy ini lagi viral. Iya, betul. Jadi dia ngomong apa aja kan enak nih. Ayo teman-teman, alhamdulillah nih saya ada jalan, sekarang saya buka bisnis sama Bang John misalkan, nama ini Peggy Konstruksi misalkan, yang mau bangun rumah nih, pasti kan akan menarik empati banyak orang, ayo deh gue cobain deh, bantu. Jadi duit buat dia. Kalau saya nggak ada kepentingan apa-apa, alhamdulillah bisnis saya ada 12 sekarang, ya kan. Jadi kalau dibilang perlu duit lagi, kalau bukannya apa-apa ya, bukannya sombong, kita udah ngerasain di titik gimana mau pakai apa lagi ya, mobil udah ada semua, apapun yang ada, apapun yang barang-barang mewah semua udah ada. Jadi kayak sekarang bagaimana kita lebih banyak berkontribusi meninggalkan legacy yang baik, warisan yang baik untuk orang banyak, bantu orang aja sekarang, goalsnya ke sana. Nah itu kan yang ramenya itu yang waktu Peggy live. Iya, jadi kan saya diwawancara wartawan, saya sampaikan seperti itu, beritanya mungkin sudah FYP di mana-mana. Terus ke notice lah sama Peggy, terus Peggy lagi live, dia bilang begini, belum resmi ya, maksudnya itu kalau kita ngomong bercandaan kan nggak mungkin di depan media. Iya. Iya kan? Jadi disangkanya belum resmi, cuma jadi, tawaran basa-basi. Tapi saya masih bisa berprasangka baik, mungkin dia maunya saya ngomong langsung depan dia. Oh iya. Yang poin kedua, dia bilang katanya suruh ketemu Mbak Tina atau apa pengacaranya lah, 2 orang, tapi dia sebut nama tuh, saya masih bisa terima juga. Nah yang ketiga nih yang agak dongkol dikit, dia bilang ya pokoknya kalau memang perlu beneran serius cari aja lah, kontak aja ke 74, salah satu dari 74 pengacara. Nah gue nyarinya di mana Kang 74, gue kenal juga enggak satupun kan. Jadi tapi saya tetap berprasangka baik, bisa jadi kan, maka ini first time dia ngobrol di depan kamera, netizen komen segitu banyak, jadi dia masih ada kepleset-kepleset. Ya saya tetap berpositif thinking, berprasangka baik. Tujuannya dia bukan songong, Peggy nggak songong gitu kan.
Kan besok Selasa ini jadinya insya Allah kita ketemu. Kayaknya udah ada titik temu ya. Akan ketemu besok Selasa. Nah di situ akan kita ngobrol. Peggy maunya gimana? Mau dibukain bisnis, saya modalin full atau kerja sama saya. Nah, gitu. Ada dua opsi. Ya. Semoga ada jalan terbaik buat. Amin. Amin, amin. Kalau kita tarik kesimpulan dari Bang John ini seorang pekerja keras yang dari nol, makanya ketika punya uang itu tidak pernah lepas dari selalu ingat kepada orang-orang yang di bawah. Sedekah. Jadi itu harus menjadi contoh kita. Karena kalau kita udah rajin sedekah, rezeki kita itu akan berlimpah-limpah. Uang bisa. Dan satu hal Kang, izin Kang. Mumpung lagi di sini, jadi saya minta kesempatan untuk ngobrol. Masih banyak orang yang skeptis Kang. Jadi melihat kok bisa 2 tahun cepet kaya. Ya kan, kok bisa gini. Nah, saya mempertanyakan keimanannya orang ini yang ngomong. Oke. Allah itu kalau sudah berkehendak, jangankan 2 tahun, sehari pun lu bisa kok, sebulan pun bisa. Betul. Saya itu termasuk orang yang paling vokal berani. Betul. Di depan media, di depan wartawan banyak, cek rekening saya. Ada nggak 1 rupiah pun cuci uang. Saya itu berteman sama banyak orang, selalu Kang tahu. John, gua mau invest dong ini. Nggak mau. Semua bisnis saya cuman berdua aja sama Pak Sabang. Berarti masih ada tanggapan orang bahwa dikiranya kita entah money laundry lah, tudingan-tudingan money laundry atau yang lain-lain seperti itu. Jadi skeptis karena ya itu tadi Kang, orang kalau nggak ada kerjaannya jadi otaknya ngeres. Nah itu tahu kalau kitanya kalau kayak konsisten. Iya, konsisten itu penting Kang. Jadi jangan putus asa. Jangan ngeluh. Jadi kalau kita mau hidup enak ya, banyakin kerja, silaturahmi yang banyak sama orang. Terbuka kalau ngobrol sama orang ya kita sopan duluan. Karena orang nggak punya kewajiban untuk sekarang lu gua suruh ngormatin gua mau nggak? Pasti nggak mau. Ayo hormatin gua. Emang lu siapa ya suruh ngormatin gua? Kita duluan yang harus ngormatin orang ya Kang Sule ya. Itu. Nah terus sayang sama orang tua, sedekah, kerja konsisten. Ya lu kaya. Cuman kalau berharap sukses nular ya, lu mendingan konsisten. Iya Pak, iya kan ini. Iya. Iya man. Gara-gara 3 orang yang bilang nggak lucu, pulang ke Medan. tahan banting betul. Iya. Saya kira Kang Sule bisa jadi mentor yang luar 1 biasa. tahun Iya. Mbak di sini Pak. Dia banyak ngeluh dia. Kayaknya susah deh jadi pelawak. Lu konsisten. Lu baru setahun, gua 20 tahun baru bisa jadi pelawak. Tapi jujur saya melihat Kang Sule bukan saya belajar ngelucunya ya. Saya melihat sosok yang konsisten. Harus Itu konsisten. Tadi. Jadi idenya selalu ada, konsisten dan saya yakin apa yang tertuang di TV sehingga menghibur masyarakat itu pemikirannya panjang itu. Kadang tengah malam kebangun besok ngomong apa ya. Iya. Nah, kayak gitu kan. Betul. Jadi lagi bisa mandi aja kena air aja mikirin kerjaan. Iya. Kapan. Ya itu bakat-bakat sukses begitu. Lagi buang air aja besok. Iya, betul. Ide terus ya Kang ya. Ide terus. Sama kayak saya di bisnis nih, kita hampir bisa dibilang merem aja kadang mimpi itu kebawa kerjaan. Itu jadi Tapi kan Rambi percaya Pak, usaha tidak akan mengkhianati ya hasilnya Pak John. betul. Makanya jangan patah semangat. Terus aja lu mau kemana kan gitu. Terus pesan buat Rambi nih, kan lagi mau merintis nih. Boleh ya Kang ya? Boleh. Jadi jangan jahat sama orang. Nah, lu sih jahat lu. Ini paranormal gini-gini juga. Jangan pernah jahat, jangan pernah zalim sama orang. Karena attraction of law of attraction. Jadi kalau lu jahat, lu akan dijahatin. Betul. Law of attraction itu real, karma itu nyata. Hukum alam. Jadi kalau lu berbuat baik dan ikhlas, nggak usah dihitung-hitung perbuatan baik lu, alam itu akan mendukung lu. Semesta itu akan mendukung lu. Nah saya itu berani ngomong karena apa? Kang, kalau kita habis mandi, kita berani ngomong nggak badan kita wangi? Kalau kita habis mandi, Akang berani nggak ngomong? Aku wangi nih, aku udah mandi. Berani nggak? Enggak. Tuh. Kalau nggak pakai minyak wangi, soalnya gue bau. Nah, kan gue bau. Iya. Jadi kalau kita habis mandi, kita wangi, kan kita bersih nih. Ya kita berani ngomong, gue bersih, gue habis mandi. Iya. Sama kayak saya berani ngomong di depan bersih. siapapun, karena saya bersih. Ah. Cek rekening saya, nggak Itu. ada saya aneh-aneh. Udah gitu. besok saya cek rekeningnya lah. Aja. Makasih loh udah mampir di sini. Sama-sama, Banyak Kang Sule. banget edukasi, Atur banyak nuhun. banget ilmu. Semoga omongan dari Pak John ini bisa diterapkan
Kalian muda-mudi termasuk lu juga, Mbe. Harus konsisten. Jangan jahat sama orang. Iya, itu Mbe. Kayak gua. Kita yang pikirin itu adalah kreativitas untuk menghibur masyarakat. Kalau orang menghujat, orang menjatuhkan, biarkan saja. Kita berjalan di kaki kita sendiri tanpa menebas kaki orang lain. Bang Jon, terima kasih Bang Jon. Terima kasih. Luar biasa sekali hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak dari Bang Jon. Nanti kita akan ketemu lagi tetap di PMS Podcast Mang Sule.